Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir lagi di channel YouTube gua. Video kali ini gua mau kasih lihat ke kalian tutorial belajar mengemudi mobil. Untuk belajar mengemudi dari yang paling awal. Karena kebetulan anak gua juga lagi pengen belajar mobil manual. Jadi ikuti terus videonya guys. Oke guys, untuk tahap awal kita akan pengenalan dulu beberapa fasilitas yang ada di dalam mobil. Yang pertama tentunya ini setir. Gua pakai mobil Toyota. Ini adalah bagian untuk memijit klakson ya guys. Beberapa mobil ada di tengah. Nah, kemudian kita masuk ke speedometer. Ini adalah untuk, kelihatan ya. Nah, ini untuk kecepatan kendaraan yang kita kemudikan. Di sebelah kanan itu ada dua indikator. Yang pertama, yang atas itu untuk indikator panasnya mesin, guys. Jadi kalau sistem pendingin mobil kalian masih bagus, penunjuk jarum itu tidak akan lebih dari setengah. Ini mobil gua dalam kondisi on, dalam kondisi hidup, dan udah dipakai agak jauh, itu tidak melebihi dari setengah. Yang kedua adalah indikator untuk bensin. Ini kebetulan bensin di posisi setengah. Ini ada odometernya, kita bisa setel tergantung mobilnya. Dan yang sebelahnya itu ada RPM. Ini untuk mengukur perputaran mesin per menit ya guys. RPM ini juga bisa menjadi pengingat pengemudi kapan harus memindahkan persnelengnya. Yang nyala ini adalah indikator untuk rem tangan. Yang kelap-kelip itu untuk indikator sabuk pengaman. Ini gua dalam kondisi berhenti, jadi nggak dipakai. Akhirnya indikatornya kelihatan begitu. Kita beralih ke yang lain. Ini ada tuas. Tuas untuk lampu sen ya guys. Jadi ada indikator lampunya di sana. Ini dasar banget, kiri kanan. Kemudian ada untuk kontak untuk lampu malam. Yang ini lampu kecil, kemudian lampu besarnya. Kemudian ini tuas untuk wiper ya guys. Kalau hujan kita pakai wiper. Ini adalah tuas untuk mengaktifkannya. Kebetulan ini di mobil Toyota ini ada tuas juga untuk mengaktifkan wiper yang di belakang mobil ya guys, di kaca belakang mobil. Ini bisa kita setel dari mulai perlahan sampai paling kencang gerakan kipasnya. Di beberapa mobil Jepang memang kondisinya seperti ini guys. Jadi yang kanan ini untuk lampu sen, yang kiri untuk wiper. Sementara untuk di mobil Eropa kebalikannya, yang sebelah kiri ini untuk lampu sen dan yang sebelah kanan untuk wiper. Kita lanjut.
Ini adalah power untuk AC. Dua ini setelannya. Ini untuk lampu hazard. Lampu hazard ini dipakai ketika misalnya kita mogok di pinggir jalan, kita nyalakan untuk tanda bahaya, atau kalau misalnya di jalan tol kondisinya sangat gelap, kita bisa nyalakan ini untuk membantu pengemudi lain melihat mobil kita. Kalau ini audionya, kemudian di sebelah pintu kita punya power window guys, 4. Jadi untuk depan 2, belakang 2. Kemudian ini untuk mengunci jendelanya, kacanya. Kalau kita tekan begini, sorry, yang ini itu kaca tidak bisa diturunkan oleh penumpang. Kalau kita tekan lagi, di off kan, kaca bisa turun. Sementara ini adalah central lock guys. Saran gua penggunaan central lock ini biar berumur panjang. Penumpang disarankan untuk tidak membuka sendiri guys. Jadi ini kan bisa dibuka manual sendiri. Jadi kalau pengen berumur panjang, central locknya harus dibuka dari sentral ini. Nah, yang ini adalah mobil manual ya guys. Jadi ini adalah tuas persnelengnya, gigi 1 sampai ke gigi 5. Tuas ini digerakkan harus bersamaan dengan kopling yang di bawah ya guys. Ya, agak gelap. Di bawah ini ada 3 guys, 3 injakan. Yang paling kiri itu adalah kopling, yang tengah rem, dan yang ujung kanan adalah gas. Jadi kalau mobil manual ini terdiri dari 3. Kemudian yang paling penting juga adalah posisi spion guys. Posisi spion ini ada 3, di tengah, di dalam kabin, kemudian di luar ada 2. Untuk teori tahap awal ketika kita mau menjalankan mobil manual ini, yang pertama kita injak koplingnya guys. Kemudian kita pindahkan tuas koplingnya, gigi 1 itu ke kiri dan ke depan. Cara melepaskannya bersamaan ketika kopling ini diangkat, kita juga harus menginjak gas perlahan-lahan. Kalau dalam keadaan kondisi berhenti, dalam kondisi rem tangan dipakai, kita harus buka dulu, baru kita kemudian lepas perlahan-lahan, seimbang antara kopling dan gas. Nah, setelah odometer menunjukkan harus mengganti gigi, misalnya biasanya kalau suka kedengeran mesinnya sudah meraung begitu ya guys, kita harus pindahkan tuas persneleng ke gigi yang lebih tinggi. Kita injak dulu koplingnya, kemudian kita pindah ke gigi kedua. Dalam kondisi normal, kondisi cepat, perpindahan ini harus cepat juga ya guys, karena kalau mengurangi gas terlalu banyak, mobil akan menjadi pelan dan kita akan berat mengangkat koplingnya. Oke, itu dulu pengantarnya guys. Kita lihat anak gua juga mau latihan. Oke guys, ini anak gua udah mulai mau jalan. Yang pertama, ketika kita starter mobil, kondisi kaki harus menginjak rem guys. Nah, untuk manual ditambahin injak juga kuplingnya. Nah, seperti itu, baru kemudian di starter.
Oke. Duduk harus senyaman mungkin. Jangan lupa sabuk pengaman digunakan. Kita mulai di gigi 1 dulu untuk start. Tunggu roda lewat, roda kehidupan guys. Wis. Jangan belok dulu dong. Oke. Ini anak gua ini udah bisa matic sebetulnya guys. Jadi ini untuk melancarkan aja mobil manual. Pindah giginya. Nah, ini memang udah agak lancar. Jadi tidak kesulitan. Jangan terlalu kenceng, pelan aja dulu. Setiap kita mau menghadapi belokan, kita kurangi kecepatan, bisa dengan rem atau mengurangi gas ya guys. Dan setelah kita lihat jalan depannya, kita bisa mempercepat lagi kecepatan mobil. Sepertinya kalau anak gua yang pertama ini ya tinggal belajar parkir dan menambah jam terbang guys. Setiap kita mau berhenti, kita harus pakai rifting. Ini remnya agak masih kaku. Remnya masih kaku.